Rutan kelas 1 Makassar musnahkan handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TVRI Media Pemersatu Bangsa kembali hadir menjumpai Anda dalam Sulawesi Selatan hari ini bersama saya Hasbi Sutomo. Dan beragam informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Dan kita mulai dalam segmen Berita Utama. Saudara, petugas Rutan kelas 1 Makassar memusnahkan ratusan barang elektronik handphone milik tahanan dengan cara dibakar menggunakan drum. Seluruh barang sitaan tersebut merupakan hasil operasi dari dalam blok tahanan yang diindikasi digunakan untuk melakukan bisnis terlarang dari dalam rutan. Ratusan barang terlarang berupa handphone Android dan senjata tajam ini merupakan hasil sitaan dari operasi yang dilakukan petugas dengan menyasar seluruh blok yang dihuni para tahanan di dalam rutan kelas 1 Makassar. Barang terlarang hasil sitaan ini sebelumnya telah dihancurkan petugas sebelum dimusnahkan dengan cara dibakar di dalam drum sambil disaksikan ratusan tahanan yang hadir. Seluruh barang sitaan yang didominasi barang elektronik berupa handphone Android diindikasi digunakan para tahanan untuk melancarkan bisnis terlarang dari dalam penjara. Kepala Rutan kelas 1 Makassar, Sulistiadi, mengungkapkan pihaknya telah kecolongan lantaran pengamanan berlapis masih bisa menerobos barang terlarang tersebut masuk ke dalam rutan Makassar. Karena dengan pidana hilang kemerdekaan, maka kebutuhan untuk pelayanan diri tentunya tidak bisa, dan sebagai kodrat manusia dia akan berusaha untuk bisa memperoleh kebebasan. Dan selalu kita selidiki, kita lakukan pendalaman. Kalau hal ini terkait dengan petugas, tentu ada hukuman atau sanksi secara administrasi kepegawaian yang harus dia terima. Olehnya itu, pihaknya akan menindak tegas, bahkan memecat oknum petugas jika terbukti menerima suap dan sengaja meloloskan barang terlarang masuk ke dalam rutan kelas 1 Makassar. Mustamin Mustari melaporkan. Informasi lainnya, saudara, aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa pemerhati anti korupsi di depan kantor PLN Sulselbar Jalan Hertasning Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dibubarkan paksa petugas. Saling dorong hingga adu jotos pun tak terhindarkan saat petugas terus menghalau aksi mahasiswa yang hendak menutup jalan. Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa pemerhati anti korupsi di depan kantor PLN Sulselbar, Jalan Hertasning Raya, Kota Makassar. Saling dorong hingga adu jotos pun tak terhindarkan saat petugas dari aparat kepolisian Polsek Panakukang dan Rapocini berupaya menghalangi aksi mahasiswa yang hendak menutup full badan jalan dan hendak membakar ban bekas. Polisi membubarkan paksa unjuk rasa mahasiswa yang dinilai semakin anarkis. Dalam tuntutannya, aksi mahasiswa yang belum sempat disuarakan mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan untuk segera melakukan audit lantaran adanya dugaan indikasi rekening gendut bagi pejabat tinggi kantor PLN Sulawesi Selatan Barat. Mustamin Mustari, TVRI Sulawesi Selatan, melaporkan. Saudara, pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan September 2020 mendatang menjadi pesta demokrasi yang berbeda dari periode sebelumnya karena adanya wabah COVID-19. Dan untuk mengetahui bagaimana persiapan tim pengamanan dari Batalion C Pelopor Brimopolda Sulsel dalam menyukseskan pilkada 2020, kita akan ikuti wawancara khusus reporter kami Fahriani Fatahuddin bersama dengan Komandan Batalion C Pelopor Brimopolda Sulsel, Kombes Nur Ihsan Essos berikut ini. Ya, 6 bulan sudah masyarakat hidup berdampingan dengan wabah COVID-19 yang hingga saat ini belum juga ditemukan solusi ampuh dalam pemutusan ataupun penyelesaian penyebaran COVID-19 ini. Dan selain
memutus penyebaran COVID-19, tentunya pemerintah juga fokus dalam penyelenggaraan pilkada serentak yang tidak lama lagi akan dilaksanakan agar tetap berjalan sukses dan lancar meskipun di tengah pandemi COVID-19. Nah, tentunya salah satu instansi yang juga menjadi memegang peran utama dalam suksesnya penyelenggaraan pilkada serentak nantinya adalah Satuan Brimob yang menjadi satuan pengamanan dalam pelaksanaan pilkada. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Komandan Batalion C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel, Bapak Kompol Nur Ihsan Esos, tentunya untuk berbincang-bincang singkat mengenai bagaimana sebenarnya strategi yang diberlakukan dalam pelaksanaan pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19, karena ini mungkin menjadi pelaksanaan pilkada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Baik Pak Ihsan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Siap. Alhamdulillah. Untuk mengawali perbincangan kita pada hari ini, bisa dijelaskan dulu Pak, di mana saja wilayah kerja dari Batalion C Pelopor ini? Ya baik, jadi terima kasih. Untuk wilayah kerja dari Batalion C Pelopor ada 6 kabupaten, yaitu Bone, Sopeng, Wajo, Sinjai, Bulukumba, dan Selayar. Itu yang jadi wilayah backup. Ya. Kalau ada kegiatan atau ada kejadian di Polres tersebut, yang tanggung jawab adalah Batalion C Pelopor. Kalau untuk pelaksanaan pilkada Pak, dari 6 daerah atau kabupaten itu, apakah semua melaksanakan pilkada atau ada bagian-bagian kabupaten yang menjadi wilayah kerja dari Batalion C Pelopor? Untuk wilayah backup Batalion C ada 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Sopeng, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Selayar. Nah, hingga saat ini Pak, bagaimana sebenarnya peran dari Batalion C Pelopor dalam menyukseskan pilkada nantinya, pelaksanaan pilkada? Untuk dari Batalion C tentunya kami menyiapkan pasukan atau personel dalam rangka pengamanan tersebut, dan itu juga tergantung dari Polres untuk jumlahnya berapa. Demikian. Jadi yang jelas intinya kami dari Batalion C siap untuk melaksanakan pengamanan pilkada. Ya Pak, ini pelaksanaan pilkada di tengah pandemi tentu menjadi pelaksanaan pilkada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, adakah strategi khusus atau mekanisme yang diterapkan dari Batalion C Pelopor untuk tetap menyukseskan pilkada serentak ini meskipun di tengah pandemi, Pak? Ya tentunya untuk strategi yang pertama, seperti yang saya bilang tadi, saya menyiapkan personil dan peralatannya semua, termasuk dari kemampuan dari anggota. Jadi kita latihkan tentang pengamanan pilkada, termasuk pengamanan VIP dan sebagainya. Kemudian untuk pelaksanaannya tentunya kita tetap akan menerapkan protokol kesehatan, itu yang pasti. Tidak bisa tidak, karena untuk menghindari mewabahnya kembali corona, demikian. Oke, baik. Selain pelaksanaan teknis juga tentunya sinergitas antara Batalion C Pelopor dan juga pemerintah daerah di 3 kabupaten itu tentunya juga menjadi kunci utama dalam suksesnya pelaksanaan pilkada ini. Sampai saat ini bagaimana sinergitas dari Batalion C Pelopor dengan pemerintah daerah dari 3 kabupaten itu, Pak? Alhamdulillah untuk sinergitas dengan pemerintah daerah, khususnya yang akan melaksanakan pilkada, kami sudah sering komunikasi baik dengan Pak Bupati untuk minimal kita bisa mengetahui situasi yang ada di sana. Jadi untuk komunikasi kita intens dengan pemerintah yang akan melaksanakan. Oke Pak, ini kalau kita lihat Sulawesi Selatan ini juga menjadi salah satu wilayah provinsi dengan jumlah konfirmasi positif itu juga lumayan banyak Pak. Ya. Nah, hampir seluruh kabupaten, hampir seluruh daerah di Sulawesi Selatan terkonfirmasi COVID-19. Nah, dari 3 wilayah kerja dari Batalion C Pelopor, yakni Bulukumba, Sopeng, dan Kepulauan Selayar, di antara 3 ini adakah daerah yang paling rawan dan juga aturan yang diberlakukan juga adakah yang paling khusus dari 3 daerah ini atau seperti apa Pak? Jadi dari ketiga kabupaten yang menjadi wilayah backup Batalion C, dari berdasarkan Kirka Intel. Jadi ini masih Kirka Intel, tapi mudah-mudahan yang nggak terjadi berdasarkan Kirka Intel. Mungkin yang akan menjadi perhatian khusus adalah Kabupaten Bulukumba. Iya.
karena pengalaman yang sudah-sudah dan kembali lagi dari Kirka Intel perlu perhatian khusus itu saja. Berarti dari 3 daerah itu Kabupaten Bulukumba dianggap menjadi kabupaten rawan ya Pak? Ya, kalau dibilang rawan enggak, tapi kita harus lebih fokus ke situ saja. Oke, berarti ada strategi khusus juga yang diterapkan di Kabupaten Bulukumba itu. Mungkin dari jumlah pasukan yang diterjunkan nanti? Ya, tentunya pasti akan berbeda. Bulukumba mungkin akan lebih banyak daripada Kabupaten Sopeng maupun Kabupaten Selayar. Yang akan kami siapkan untuk lebih banyak personilnya. Ya Pak, nantinya kan ada penempatan di kabupaten tugas wilayah kerja dari Batalion C Pelopor itu. Nah, sampai saat ini bagaimana persiapan dari rencana penempatan itu Pak? Untuk penempatan dari Polres sudah meminta ke Kapolda untuk jumlah personilnya dan kami sudah menyiapkan, contohnya Bulukumba sementara meminta 90 personil. 90. Kemudian dari Sopeng dan dari Kepulauan Selayar meminta 1 peton. Kira-kira nantinya akan ada penambahan anggota begitu Pak? Kalau penambahan itu tergantung situasi. Kalau memang membutuhkan harus ditambah, ya kita tambah. Tapi mudah-mudahan nggak ditambah lah. Artinya kalau tidak ditambah, semuanya aman dan sukses. Sampai saat ini persiapannya kira-kira sudah berapa persen Pak? Kalau persiapan kami sudah 100%, biar sekarang suruh berangkat kami berangkat. Berarti memang sudah siap ya dari sudah siap, Batalion insya Allah C siap Pelopor? untuk Batalion C untuk mengamankan pilkada. Oke. Baik Pak, mungkin yang terakhir adalah harapan dari Batalion C Pelopor agar pelaksanaan pilkada serentak ini nantinya bisa berjalan lancar dan sukses meskipun kita di tengah pandemi ini, dan juga mungkin imbauan kepada masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya, tentunya kami selaku aparat keamanan mengharapkan agar seluruh kontestan yang akan mengikuti pilkada, kontestan maupun pendukungnya, agar sama-sama yang pertama menerapkan protokol kesehatan, yang kedua ya tentunya harus siap menang dan siap kalah, dan ini harus dilahirkan dalam bentuk tindakan. Jadi jangan slogannya siap menang siap kalah, begitu kalah tidak menerima. Jadi harapan saya siap menang siap kalah tunjukkan dalam tindakan, bahwa siap mau kalah ya oke, saya kalah. Demikian harapan saya. Mungkin terakhir sekali ini Pak, sebelum pelaksanaan pilkada seperti biasanya akan ada kampanye dari masing-masing kandidat begitu ya. Pak ya. Nah, dari sini apakah Batalion C Pelopor juga mengambil peran dalam pengamanan kampanye itu atau seperti apa? Untuk kampanye kembali lagi kita tergantung dari Polres. Karena kita digerakkan ke sana, ke Polres dan sebagainya atas permintaan Polres. Jadi bukan misalnya, oh saya mau datang ke sana, tidak. Saya diminta Polres sejak kapan. Misalnya besok berangkat untuk pengamanan, ya kami berangkat. Atau nanti pada saat kampanye baru datang dan sebagainya, tergantung dari Polres. Oke, berarti masih menunggu petunjuk dari Polres juga ya Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Komandan Batalion C Pelopor Sat Brimopolda Sulsel Bapak Nur Ihsan SOS atas bincang-bincang singkat kita pada hari ini, tentunya membahas terkait dengan persiapan penyelenggaraan pilkada serentak di tengah pandemi. Tentunya kita harapkan agar pelaksanaan pilkada ini tetap dapat berjalan lancar dan juga sukses dan tidak ada kendala apapun. Baik, terima kasih Bapak Komandan Batalion C Pelopor Sat Brimopolda Sulsel Bapak Nur Ihsan SOS. Saudara, informasi lainnya, banyak hal yang bisa dilakukan untuk beramal dalam kebaikan. Salah satunya dengan bersedekah. Seperti halnya yang dilakukan salah satu organisasi yang peduli terhadap kemanusiaan di daerah ini, Lions Club Makassar United, yang membagikan dan melakukan gerakan sedekah nasi bungkus gratis bagi kaum duafa yang membutuhkan setiap hari untuk meringankan beban hidup mereka. Presiden Lions Club Makassar United Zainal Lonard mengatakan pihaknya menyediakan etalase nasi gratis sebagai sarana pembagian sedekah nasi gratis dan sekaligus penggalangan nasi gratis dari para donatur. Zainal mengatakan dirinya tergerak melakukan gerakan sedekah nasi gratis bagi kaum duafa karena di sekitar masih banyak kaum duafa yang untuk makan saja mereka masih kesulitan. Apalagi banyak masyarakat yang terkena dampak dari PHK akibat COVID-19.
Setiap harinya, Zainal menyiapkan 50 bungkus nasi bungkus gratis dan air minum serta 25 masker. Banyak bagi kaum duafa yang membutuhkan dan kebetulan melewati jalur ini, bisa langsung mengambil sendiri sesuai kebutuhan mereka. Yang kami melihat sekarang kan pada saat pandemi ini banyak masyarakat yang tidak mendapatkan penghasilan, di mana sudah ada beberapa yang perusahaan-perusahaan yang mem-PHK ada karyawan. Makanya bergerak hati kami nanti dalam hal ini kami membantu juga meringankan supaya mereka juga bisa mendapat untuk makanan yang secukup untuk mereka bisa dapat makan itu. Sementara ini kami berikan setiap hari kurang lebih 25 sampai 50 bungkus. Dan sampai saat nanti sudah banyak yang orang menaruh juga sedekahnya, baru kami akan nanti kurangi dan buka lagi cabang ke tempat lain lagi. Presiden Lions Club Makassar United, Zainal Lonard, mengatakan untuk memudahkan kaum duafa, pihaknya juga membuka etalase nasi gratis di sejumlah tempat di Makassar dan kota Parepare. Muhammad Ihsan, Beni melaporkan. Saudara, kendati terdapat unit pelaksanaan teknis daerah Pantai Losari yang khusus mengelola kebersihan serta kamera pengintai CCTV, namun belum menjamin keamanan pengunjung. Pantai Losari yang terletak di Jalan Penghibur sepanjang hari didatangi para pelancong dalam dan luar negeri. Bahkan dalam 2 dekade terakhir ini mendapat perhatian serius pemerintah Kota Makassar. Namun, sampah plastik yang tergenang di sekitar Masjid Terapung serta masih banyaknya aksi pencurian di parkiran cukup merisaukan. Padahal di era pandemi COVID-19 saat ini, jumlah pelancong menurun yang datang ke kawasan itu. Dimintai tanggapan terkait 2 hal tersebut, Kasih Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kota Makassar, Irwan, mengatakan sehubungan dengan keamanan sepanjang objek wisata tersebut, Pemkot Makassar telah membangun pos keamanan dilengkapi kamera pengintai CCTV yang terhubung ke warung milik Pemkot. Sementara fasilitas kebersihan di anjungan Pantai Losari sudah dikelola UPTD Pantai Losari yang khusus menangani kawasan wisata itu. Irwan mengakui jika pencurian helm masih membuka celah bagi pelaku ketika petugas keamanan lengah, apalagi pengunjung yang datang sebelum pukul 10 pagi. Adanya kamera pengintai CCTV maupun pembesar suara yang kerap digunakan untuk menyampaikan kepada pengunjung untuk tetap waspada tampaknya belum memberi efek maksimal kepada oknum yang ketika petugas dan pengunjung lengah. Maria Isma, Aco Hafid, TVRI Sulsel melaporkan. Informasi lainnya, Kisru Kepengurusan Masjid Sihatul Iman Kota Makassar yang kini berproses di tingkat PT UN diharapkan segera menghasilkan putusan terbaik bagi semua kalangan untuk kelancaran aktivitas ibadah warga dan lembaga PAUD yang dinaunginya. Transparansi keuangan yang sebelumnya dituntut sejumlah jamaah Masjid Sihatul Iman di Kompleks Kesehatan Bantak-Bantaeng Kota Makassar direspon pengurus. Menurut Ketua Pengurus Masjid Sihatul Iman Bantak-Bantaeng Muhammad Said Sulaiman, transparansi terkait pengelolaan keuangan kepada jamaah selama ini sudah dilakukan melalui papan penyampaian informasi yang ada. Kondisi ini merupakan bagian dari kisru kepengurusan 2 yayasan yang kini bergulir di pengadilan. Meski demikian, pihak pengurus Masjid Sihatul Iman mengaku telah melakukan upaya rekonsiliasi atau upaya damai dan berharap masalah ini segera menghasilkan keputusan terbaik untuk kelancaran ibadah jamaah dan memberi manfaat maksimal bagi warga sekitar. Saya menyesal sekali ini karena seolah-olah tidak mengingat-ingat apa yang kami pernah lakukan, ya, sehingga membuat pernyataan seperti ini. Itu tujuannya hanya mau mempermalukan saya. Kami ingin berdamai, tapi mereka tidak mau dan menyatakan tidak mau. Saya ulangi lagi bahwa dia sudah mengaku TK itu adalah milik masjid. Tapi sudah bertahun-tahun sampai sekarang belum mau diserahkan. Hanya mengaku saja bahwa miliknya masjid. Pengadilan Tinggi Tun Jakarta. Jadi sementara ini perkara masih dalam proses. Dan sementara kita menunggu turun putusan untuk Pengadilan Tinggi Tun. Ada perkiraan kapan kira-kira? Kita tidak bisa prediksi itu kapan karena seharusnya itu biasanya kalau untuk begini tidak ada tenggang waktu. Seperti sarana sosial keagamaan lainnya, fungsi Masjid Sihatul Iman di Kompleks Kesehatan Bantak-Bantaeng beserta lembaga pendidikan PAUD yang dinaunginya sangat penting
untuk memberi manfaat maksimal bagi jamaah dan warga di sekitarnya. Tim Liputan TVRI Sulawesi Selatan mewartakan. Memasuki tahun baru Hijriah 1 Muharram 1442 Hijriah atau yang dikenal dengan Tahun Baru Islami, seyogianya dilalui dengan muhasabah atau evaluasi diri guna menjadi manusia yang lebih baik. Tahun Baru Hijriah 1 Muharram yang jatuh pada hari ini hendaknya menjadi wadah introspeksi dan evaluasi diri bagi umat Islam sebagai upaya yang bijak dalam awal tahun 1442 Hijriah. Hal ini penting guna menyiapkan diri menjadi muslim yang lebih baik dari berbagai aspek, baik dari sisi kehidupan duniawi sebagai manusia, terlebih dari sisi peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah sebagai muslim. Hal ini terungkap di sela kegiatan kuliah singkat Jamaah Masjid Mifhatul Khair, Kompleks Hartako Indah, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Kuliah singkat ini menghadirkan pembicara Profesor Jalil yang membahas pentingnya upaya introspeksi mengawali tahun 1442 Hijriah ini. Kegiatan menyambut Tahun Baru 1442 Hijriah atau Tahun Baru Islam dilaksanakan dengan sangat sederhana oleh Jamaah Masjid Mifhatul Khair Kompleks Hartako Indah Makassar. Meski jauh dari kesan meriah, jamaah memilih kegiatan dalam bentuk kuliah singkat ini sebagai wadah memperdalam pemahaman agama mengawali tahun 1442 Hijriah. Hasdar melaporkan. Informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang kita peringati merupakan puncak dari seluruh perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan negara yang kita cintai ini. Oleh karena itu, momentum ini hendaknya dijadikan sebagai landasan semangat juang yang tinggi, walaupun bangsa kita tengah dilanda berbagai ujian seperti pandemi COVID-19, banjir, dan tanah longsor yang terjadi di berbagai daerah. Namun, hal tersebut bukan menjadi halangan buat kita semua agar dapat berbuat lebih banyak guna mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Sehingga cita-cita luhur para pahlawan dapat tercapai. Sehingga setiap elemen masyarakat dapat merasakan arti kemerdekaan yang sesungguhnya sesuai dengan pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan keinginan luhur para pahlawan, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sedang melakukan program pembangunan yang menyentuh secara langsung pada lapisan masyarakat, antara lain membuka akses ke daerah yang terisolir, pembangunan di pulau-pulau, serta berbagai program lainnya. Namun apa yang kita laksanakan masih memerlukan pembenahan. Untuk itu, kami mengharapkan dukungan dan doa segenap lapisan masyarakat Sulawesi Selatan. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75, jayalah Indonesia. Saya Nurdin Abdullah, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih Anda masih bersama kami saudara, dan kita lanjutkan informasi lainnya. Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan mendukung penuh program gerakan diversifikasi pangan lokal yang dicanangkan Kementerian Pertanian.
Guna mengurangi ketergantungan konsumsi pangan masyarakat pada komoditi beras dan terigu, pemerintah melalui Kementerian Pertanian mencanangkan diversifikasi pangan melalui gerakan konsumsi pangan lokal. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan, Insinyur Haja Fitriani MP menegaskan, Sulawesi Selatan memiliki pangan lokal yang bisa dijadikan alternatif untuk dikonsumsi masyarakat sebagai pengganti beras dan terigu. Gerakan diversifikasi pangan lokal yang dicanangkan Kementerian Pertanian bertujuan mendorong kreativitas dan inovasi pengolahan pangan lokal, non-beras dan terigu, sekaligus untuk mewujudkan konsumsi pangan lokal yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Fitriani mengatakan gerakan ini sangat membantu para pengusaha kecil dan menengah yang ingin menjadikan pangan lokal sebagai sumber pencarian dan sumber untuk meraup keuntungan. Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan, Fitriani, gerakan ini juga sangat membantu bagi para petani yang selama ini yang bercocok tanam. Sulsel siap dan saat ini kita sudah lakukan karena sesuai dengan surat tugas pokok kami di Dinas Ketahanan Pangan itu bagaimana kok tersedia pangannya, bagaimana distribusi pangannya, bagaimana memanfaatkan pangannya. Nah, di sini pemanfaatan pangannya di sini masuk diversifikasi. Kita manfaatkan mendiversifikasi sehingga kita bisa alternatif selain beras bisa kita konsumsi. Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulsel Fitriani, gerakan ini juga sangat membantu bagi para petani yang selama ini bercocok tanam pangan lokal seperti ubi, sagu, dan singkong. Menu sarapan sehat pangan lokal ala Dinas Ketahanan Pangan yang ditampilkan pada acara pencanangan gerakan diversifikasi pangan lokal kali ini menampilkan kudapan berupa jagung, ubi jalar, dan pisang, sedangkan menu utama terdiri dari kapurung, jagung, dan sejumlah minuman sehat. Muhammad Ihsan, Penny melaporkan. Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo luncurkan gerakan diversifikasi pangan lokal untuk mendorong ketahanan pangan nasional melalui berbagai program dan bantuan. Kementerian Pertanian secara resmi mencanangkan gerakan diversifikasi pangan lokal yang diikuti oleh gubernur dan wakil gubernur dari berbagai provinsi secara virtual. Gerakan diversifikasi pangan lokal ini juga dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan, Insinyur Haja Fitriani MP, serta sejumlah pejabat yang berlangsung di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengajak para gubernur di setiap provinsi untuk membantu pemerintah pusat dalam memulai gerakan diversifikasi pangan lokal. Syahrul Yassin Limpo mengatakan, usaha mikro kecil dan menengah UMKM sektor pertanian non-beras perlu mendapatkan perhatian lebih. Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Sudirman Sulaiman mengatakan, pemerintah Sulawesi Selatan mendukung penuh program gerakan diversifikasi pangan lokal yang dicanangkan Kementerian Pertanian sebagai salah satu upaya mengurangi konsumsi beras yang hingga kini masih cukup tinggi. Wakil Gubernur secara pribadi atas nama pemerintah juga memberi apresiasi yang tinggi kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan, Insinyur Haja Fitriani MP, dan seluruh tim teknis atas pembinaan kelompok tani tersebut. Pemerintah provinsi di sini kita tahu di Sulawesi Selatan itu lumbung pangan ya, termasuk sebenarnya tanaman hortikultura, termasuk kita tanaman untuk pangan lokal. Kita jagung misalnya, kita 2,3 juta produksi target capaiannya. Tapi tentu kita harus mendorong juga sekarang adalah sektor pemasaran. Ya, makanya kami mengajak tadi secara nasional karena semua gubernur Pak tahu bahwa bagaimana kita ke depannya semua program-program nasional itu adalah menggalakkan UKM kembali. Apakah kita subsidi untuk pemasarannya atau bagaimana caranya dan sebagainya. Jadi trading management system sebenarnya kita mendorong. Nah, kita kalau mau kembalikan dengan jagung saja paling mendekati itu sudah kita harus promosi banyak sebenarnya, memang mulai promosi dari segi pendekatan kesehatannya itu dulu. Pencanangan gerakan diversifikasi pangan lokal ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) lumbung pangan masyarakat antara Badan Ketahanan Pangan dengan Kementerian Desa PDTT yang disaksikan langsung Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Muhammad Ihsan melaporkan. Saudara, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bulukumba kembali menghadirkan perwakilan partai politik untuk menyosialisasikan tahapan pencalonan pendaftaran pasangan calon.
Berdasarkan PKPU nomor 6 tahun 2020 tentang protokol kesehatan COVID-19, KPU Bulukumba gelar sosialisasi tahapan pendaftaran pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba dengan mengundang perwakilan partai politik di Aula KPU Bulukumba. Dalam sosialisasi ini di hadapan beberapa pengurus partai politik dan stakeholder, pihak KPU juga telah menyatakan kesiapannya untuk menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang digelar secara serentak 9 Desember 2020 mendatang. Kesiapan itu ditunjukkan dengan terlaksananya sejumlah kegiatan terkait jadwal yang sudah ditetapkan KPU Pusat. Selain menyampaikan syarat pencalonan melalui partai politik, untuk mengusung calon ditetapkan minimal 20% dari jumlah kursi yang ada di DPRD Kabupaten Bulukumba. Komisioner KPU Bulukumba Wawan Kurniawan, bidang divisi teknis penyelenggaraan, menyampaikan aturan dan mekanisme dalam pendaftaran pencalonan Bupati dan Wakil Bupati di KPU Bulukumba yang pada 5 September 2020. Menyampaikan kepada seluruh partai politik dan stakeholder bagaimana proses dan mekanisme pencalonan melalui jalur partai politik dan gabungan partai politik. Output yang kita harapkan adalah ada pemahaman mendasar bagi seluruh partai politik bagaimana mekanisme soal pencalonan yang akan kita lakukan nanti ke depan. Di mana aturan tersebut telah diatur dalam PKPU nomor 6 tahun 2020 tentang protokoler kesehatan yang harus dipatuhi dalam upaya pencegahan penularan COVID-19. Dari Kabupaten Bulukumba, Mustari Pardi, TVRI Sulsel, melaporkan. Informasi lintas daerah akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Majen TNI Andi Sumangaruka, Panglima Kodam 14 Hasanuddin, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Mari jadikan hari ulang tahun kemerdekaan ini untuk menggelorakan semangat cinta tanah air, senantiasa menjalin persatuan, bekerja dan berkarya menuju tercapainya Indonesia maju yang bermartabat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Televisi Republik Indonesia teruslah menjadi media terdepan dalam menyampaikan informasi yang cepat dan akurat, serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya, Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara II, mengucapkan Dirgahayu Televisi Republik Indonesia ke-58. Teruslah berkarya menjadi media pemersatu bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sulawesi Selatan hari ini. Dan untuk informasi lintas daerah pertama kita beralih ke Kabupaten Bone. Batalion C Pelopor Satbrimo Polda Sulawesi Selatan menyiapkan wifi gratis untuk pelajar di sekitar markas komando di Kabupaten Bone. Pandemi COVID-19 di Indonesia telah menimbulkan dampak yang besar, utamanya bagi kehidupan masyarakat. Salah satu dampak dari pandemi ini adalah tertundanya proses belajar mengajar di sekolah dan menuntut peserta didik untuk belajar melalui aplikasi daring atau online. Tentunya hambatan dari proses belajar secara online ini adalah ketersediaan jaringan internet atau kuota internet yang terbatas. Berdasarkan perintah langsung dari Dankor Brimob Polri kepada seluruh jajaran Satbrimob Polda dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, Batalion C Pelopor Satbrimob Polda Sulawesi Selatan menyiapkan wifi gratis untuk anak-anak sekolah di sekitar mako yang membutuhkan sarana tersebut. Program kegiatan dengan istilah Brimob Ramah Anak Indonesia BRAIN ini
bagi murid-murid yang melaksanakan sekolah secara online pada masa pandemi COVID-19. Program ini digelar di Aula Makobrimob Batalion C Pelopor, Jalan MH Tamrin, nomor 70, Kota Watampone, Kabupaten Bone. Komandan Batalion Danyon C Pelopor, Kompol Nur Iksan Esos, mengatakan program ini merupakan perintah langsung dari Dankor Brimob Polri untuk mendukung pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjaga kondusivitas pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Akses ini terbuka bagi murid-murid sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Program tersebut untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjaga kondusivitas pendidikan di Indonesia. Jadi kita buat demikian tujuannya agar kondusivitas belajar dapat atau pendidikan dapat berjalan dengan lancar. Demikian. Sementara itu, salah seorang guru sangat berterima kasih kepada Batalion C Pelopor yang telah menyediakan akses WiFi gratis melalui program Brain, sehingga proses belajar mengajar secara online dapat berjalan dengan lancar. Saya selaku pendidik sangat berterima kasih dan mengapresiasi kegiatan Brimob Bone ini, karena dengan adanya penyediaan fasilitas WiFi gratis ini, maka sangat membantu anak sekolah ataupun meringankan beban orang tua yang kurang mampu untuk membeli pulsa data, dan juga untuk membantu pemerintah di tengah pandemi ini. Rencananya program Brain ini akan dilaksanakan setiap hari pada jam-jam pelajaran sekolah sehingga dapat membantu murid-murid sekolah yang kesulitan mendapatkan akses internet untuk belajar secara online. Saudara, untuk memaksimalkan kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan, pemerintah Kabupaten Goa kembali menggelar apel kesiapan sebagai salah satu upaya cegah penularan COVID-19. Wakil Bupati Goa, H. Abdul Rauf Malagani, bertindak sebagai Inspektur Apel Kesiapan Operasi Penegakan Pendisiplinan Protokol Kesehatan di lapangan upacara kantor Bupati Goa. Menurutnya, penegakan pendisiplinan merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Goa kepada masyarakat agar tetap sehat. Apalagi masih banyak masyarakat yang belum paham dan masih tidak mengikuti protokol kesehatan. Di dalam pelaksanaannya, masih banyak yang kurang memahami upaya Pemkab Goa ini, bahkan sekelompok masyarakat kurang merespon. Sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengajak masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan, seperti pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar hingga gerakan 1 juta masker menjadi bentuk kepedulian dari pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan masker. Upaya ini telah memberikan hasil dengan meningkatnya kesadaran masyarakat yang menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak, namun belum maksimal. Penegakan pendisiplinan protokol kesehatan ini merupakan upaya yang lebih masif yang dilakukan pemerintah Kabupaten Goa sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan untuk dipenuhi dalam memutus rantai penularan COVID-19. Diharapkan kerjasama dari semua pihak dalam penegakan pendisiplinan protokol kesehatan bisa berjalan maksimal, yang diawali dari peserta apel kesiapan sebagai teladan penegakan disiplin protokol kesehatan untuk selanjutnya disampaikan kepada keluarga, teman, kerabat, dan kepada seluruh masyarakat. Tentu kita berkeinginan mudah-mudahan seluruh masyarakat Kabupaten Goa mematuhi protokol kesehatan, sehingga betul-betul kita di Kabupaten Goa bisa memutus mata rantai, karena sampai saat ini vaksin virus corona COVID-19 tentu masih dalam pengujian. Olehnya itu kita diharapkan semua masyarakat yang ada di Kabupaten Goa ini untuk betul-betul bisa mematuhi protokol kesehatan. Usai pelaksanaan apel kesiapan pendisiplinan protokol kesehatan, kemudian dilakukan patroli operasi penegakan pendisiplinan protokol kesehatan, serta pembagian masker kepada sejumlah masyarakat di wilayah Kecamatan Somba Opu yang diikuti jajaran Forkopimda Goa. Negara berkewajiban menjamin dan melindungi anak atas hak-haknya karena anak adalah masa depan bangsa.
Untuk itu kita akan ikuti kilas peringatan Hari Anak Nasional tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020. Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh. Masa depan bangsa berada di tangan anak saat ini. Semakin baik kualitas anak saat ini, maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Undang-undang telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk melakukan segala kegiatan, menjamin dan melindungi anak atas hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jika hak-hak anak terabaikan terkait dalam perlindungan, maka tidak sedikit anak-anak terjerumus menjadi korban kekerasan, tersangkut masalah hukum, serta korban penjualan atau perdagangan anak. Indonesia sebagai anggota PBB juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 untuk meningkatkan komitmen pemenuhan dan perlindungan hak anak. Untuk itu berbagai upaya dilakukan pemenuhan hak-hak anak, seperti menyiapkan ruang bermain anak yang diinisiasi warga Kompleks Perumahan Pegawai Gubernur Sulsel Pacirakang Makassar, didukung Bunda Paut Sulsel, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulsel. Keberadaan sarana ruang bermain anak ini tentu memberi banyak manfaat bagi anak melalui aktivitas bermain serta tumbuh kembang anak. Hal ini akan meningkatkan kesehatan anak sehingga dapat merangsang kreativitas dan imajinasinya lebih luas, serta melatih kepercayaan diri sehingga mampu menjadi lebih mandiri. Sebagai wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kepedulian seluruh bangsa terhadap perlindungan anak Indonesia agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, maka setiap tahun dilaksanakan peringatan Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli. Peringatan Hari Anak Nasional mengukuhkan 4 hak dasar bagi anak yang harus dipenuhi, yakni hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah lainnya, serta hak partisipasi atau dipertimbangkan suaranya dalam setiap keputusan yang menyangkut dirinya. Hal ini juga disuarakan anak Sulawesi Selatan yang meminta kepada pemerintah menyiapkan sarana prasarana untuk tumbuh kembang anak, fasilitas umum ramah anak, layanan pusat informasi sahabat anak dan sarana penyaluran bakat, mengatasi stunting, sekolah ramah anak, serta pemenuhan gizi anak selama pandemi COVID-19 berlangsung. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Igusti Ayu Bintang Darmawati menjelaskan terdapat 79,5 juta anak atau sepertiga jumlah penduduk Indonesia yang menjadi tumpuan bangsa Indonesia ke depan. Mereka adalah investasi bangsa yang perlu dilindungi hak-haknya, sebagaimana yang tertuang dalam Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa setiap anak berkah atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Mereka adalah investasi bangsa yang perlu dilindungi hak-haknya, sebagaimana yang tertuang dalam Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kami sebagai Bunda Paut se-Sulawesi Selatan punya PR di masing-masing kabupaten. Harus memperhatikan bagaimana anak-anak bisa terlindungi, dan saya pesankan juga di setiap kabupaten harus ada rumah aman untuk perempuan dan anak. Karena masih ada di kabupaten kita, di Provinsi Sulawesi Selatan, belum punya rumah aman. Saya kira seluruh tokoh agama, organisasi-organisasi yang ada di seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan harus memperhatikan bagaimana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini. Jangan sampai, karena Sulawesi Selatan ini alhamdulillah sekarang kekerasan terhadap anak sebenarnya sudah menurun. Tapi pekerja anak naik. Ya, kemungkinan ada berpengaruh terhadap masa pandemi sekarang. Pernikahan anak juga alhamdulillah sudah mulai turun. Itu yang kita jaga supaya
Saya minta juga tokoh-tokoh agama selalu menyampaikan ke masyarakat pada saat ceramah-ceramah di mana saja untuk bisa tetap kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak ini harus tetap digaungkan. Sebagai wujud komitmen pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap anak, maka dilakukan pengukuhan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulsel Hajalis F. Nurdin sebagai Bunda Forum Anak Sulawesi Selatan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Igusti Ayu Bintang Darmawati. Kami di kementerian ini tidak akan mampu berbuat banyak tanpa dukungan dan kerjasama para pimpinan daerah melalui kebijakannya dalam melindungi anak-anak yang ada di seluruh Indonesia, terutamanya melalui pimpinan daerah di daerahnya masing-masing. Kalau bicara kekerasan, kalau boleh jujur ya, apalagi masa pandemi, baik dari data kami, Simponi, itu masih mengalami peningkatan. Tapi kami yakin dengan kita bersinergi, bergandengan tangan semua stakeholder yang ada, mudah-mudahan ini bisa kita atasi bersama. Menjadi bagian penting pada peringatan Hari Anak Nasional tingkat Provinsi Sulsel tahun 2020, juga dilakukan pengukuhan Forum Anak Sulsel periode 2020-2021 oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel. Semoga tidak ada lagi tindak kekerasan terhadap anak, baik itu proses bullying atau body shaming. Bukan hanya itu, anak-anak juga memiliki harapan yang banyak begitu untuk pemerintah, baik itu tentang pembangunan yang baik untuk pengalamannya, baik itu tentang sekolahnya, pendidikannya. Semoga lebih baik ke depannya dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Komitmen seluruh unsur pemerintah provinsi, kabupaten, kota, se-Sulawesi Selatan, instansi terkait, para tokoh lintas agama, dan tokoh masyarakat terkait perlindungan terhadap anak dituangkan dalam penandatanganan fakta integritas. Anto Arigadang melaporkan. Informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya, Kaswadi Rasak Bupati Sopeng, menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia, yang mana saat ini seluruh bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan yang senantiasa menjadi kewajiban kita melaksanakan dari tahun ke tahun. Namun tahun ini dalam suasana COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia termasuk di Indonesia, tapi semangat perjuangan para pahlawan pendahulu kita senantiasa tidak boleh padam di hati sanubari kita. Kami sebagai generasi pelanjut yang mengisi kemerdekaan ini tidak akan pernah gentar menghadapi situasi apapun demi membawa masyarakat ke arah yang lebih baik dan menjaga Republik kita semua berkewajiban menyelesaikan pandemi ini dengan semangat yang membara, sama halnya para pejuang-pejuang kita yang menghadapi musuh yang nyata pada saat itu. Sekarang kita sebagai generasi pelanjut menghadapi musuh yang tidak nyata, tidak boleh juga gentar menghadapi situasi ini. Merdeka, merdeka, merdeka negeriku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, peringatan Hari Kemerdekaan ke-75 tahun 2020 ini berbeda dengan biasanya. Pasalnya pasukan pengibar bendera hanya diikuti 8 pasukan di kota Parepare. Beginilah suasana di lokasi peristirahatan para paskibraka saat menjalankan tugas sebagai pengibar bendera di masa pandemi COVID-19. Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini tentu sangat berbeda, di mana peserta upacara kemerdekaan harus dibatasi. Begitu juga dengan paskibraka yang bertugas dalam mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih terpaksa harus dikurangi. Delviana Putri dan Setiawan Yusti mengaku terharu bisa terpilih menjadi paskibraka tahun ini meski di masa pandemi.
karena kan berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Kemarin mungkin 70 orang, sekarang kan 8 orang, alhamdulillah sukses dari pagi sampai sore. Sekarang 8. Sangat berbeda di tahun-tahun sebelumnya ya. Siap. Tahun ini ya istimewa. Seperti mengulang 75 tahun yang lalu, ya, mengulang sejarah. Sangat bangga karena dari 100 lebih peserta yang diseleksi, kamilah salah satu dari 100 itu, yang terpilih hanya 8. Peringatan Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia, pemerintah Kota Parepare menggelar upacara kemerdekaan di halaman kantor Wali Kota Parepare. Dari Kota Parepare, Amiruddin TVRI Sulawesi Selatan melaporkan. Keseruan bulan kemerdekaan sangat ditunggu-tunggu oleh anak-anak Indonesia. Walaupun di tengah pandemi, anak-anak tetap mengikuti kegiatan lomba 17-an di lingkungan rumah. 17 Agustus selalu diwarnai dengan lomba yang ditunggu anak-anak. Seperti saat lomba makan kerupuk dimulai, para peserta yang merupakan anak-anak berusia 6 hingga 12 tahun ini berusaha keras untuk bisa memakan kerupuk yang digantung dengan menggunakan tali. Sorak-sorai dari penonton menambah semangat peserta agar bisa memakan kerupuk tanpa memegang dengan tangan. Lomba yang tidak kalah seru adalah lomba lari kelereng. Para peserta harus berusaha membawa kelereng dari titik start ke finish hanya dengan menggunakan sendok yang digigit di mulut mereka. Lomba khas 17-an ini terbukti mampu membuat suasana Hari Kemerdekaan bertambah ceria dan memberikan kebahagiaan bagi anak-anak Indonesia. Apa lombanya tadi? Tadi makan kerupuk sama lari kelereng. Bagaimana rasanya ikut lomba begitu? Ada susah, ada juga yang gampang. Apanya yang susah itu? Ya, nggak makan kerupuk. Iya. Kenapa susah itu? Ya, kan tergantung kayak harus yang kayak congak gitu. Kalau 17 Agustus ini emang yang paling ditunggu lomba-lomba bagaimana? Kalau saya sih lomba balap karung. Kenapa ditunggu yang begitu? Ya, seru. Senang kalau ada ingatan Hari Kemerdekaan atau bagaimana perasaannya? Senang. Pandemi COVID-19 memang membatasi kegiatan warga, namun warga ingin agar anak-anak mereka bisa tetap merasakan semangat dengan memeriahkan Hari Kemerdekaan ke-75 tahun Republik Indonesia dengan lomba-lomba khas 17-an. Mustamin Mustari melaporkan. Kaya akan budaya dan adat istiadatnya, Kabupaten Bone terus memproduksi songkok reca sebagai kerajinan khas Kabupaten Bone yang dikenal hingga ke mancanegara. Umumnya, songkok terbuat dari berbagai macam kain. Namun berbeda dengan songkok reca khas Bukis Bone yang terbuat dari serat pohon lontar. Di Desa Pacing, Kecamatan Awang Pone, Kabupaten Bone, hampir seluruh warganya berprofesi sebagai pengrajin songkok reca. Bahkan aktivitas menenun songkok sudah menjadi keseharian masyarakat di desa ini. Membuat songkok reca bukanlah hal yang mudah. Awalnya pelepah daun lontar dibersihkan dan ditumbuk hingga yang tersisa hanyalah seratnya. Serat inilah yang nantinya menjadi bahan baku songkok reca untuk ditenun bersama dengan benang emas atau tembaga. Dibutuhkan waktu kurang lebih setengah bulan untuk menghasilkan satu buah songkok reca. Lamanya pembuatan songkok ini dipengaruhi oleh teknik pembuatan yang manual, menggunakan tangan manusia dan cuaca yang cerah untuk proses pengeringannya. Jika musim hujan, maka pembuatan songkok reca pun akan terbilang lama. Kabid Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, Dr. Anda Andi Siti Norma mengatakan bahwa nantinya seluruh desa di wilayah ini akan dibina dalam pengembangan kerajinan songkok reca untuk menjadikannya sebagai kerajinan khas Kabupaten Bone. Kedepannya pembinaan kita harus semua pengrajin songkok Bone, khususnya songkok Bone, kita akan nanti adakan pembinaan bagaimana dari tahap awal sampai akhir, bagaimana pembuatan itu songkok Bone agar di mana nantinya dapat menghasilkan tambahan ekonomi kreatif untuk kedepannya. Kalau untuk sementara ini mungkin dari kendala-kendalanya itu mungkin dari bahannya. Apalagi dalam COVID ini mungkin bahannya itu agak susah didapatkan.
Harga satu buah songkor reca dibanderol mulai harga Rp500.000 hingga harga Rp3 juta tergantung ukuran dan jenis benang yang digunakan. Eko, Ria, melaporkan. Saudara, bisnis olahan pisang memang tak ada habisnya. Hal inilah yang dilakukan Anissa Salsabila, mahasiswa asal Kota Makassar yang memulai usaha pisang pepek kuliner khas Sulawesi Selatan. Bisnis kulinernya pun kini laris manis dan banyak peminat. Kuliner khas Sulawesi Selatan cukup banyak. Pisang pepek adalah salah satunya. Makanan yang terbuat dari bahan pisang yang belum matang ini cukup banyak penggemarnya, namun tak banyak yang jual. Potensi ini pun dilirik Anissa Salsabila, mahasiswa asal Kota Makassar yang memulai usaha di bidang kuliner. Memanfaatkan hobi memasaknya di masa pandemi COVID-19, camilan buatannya kini justru laris manis. Membuat pisang pepek cukup mudah. Pisang yang telah dikupas dari kulitnya terlebih dahulu digoreng hingga berwarna kemerah-merahan. Setelah itu, masuklah pada proses penumbukan pisang. Inilah yang dimaksud dengan kata pepek pada pisang. Pisang yang ditumbuk digoreng kembali hingga berasa keras dan kriuk. Tapi makan pisang ini akan terasa hambar bila tak disajikan dengan sambal. Sambalnya ini biasanya terbuat dari tomat, terasi, cabai kecil, serta garam. Semua bahan dihaluskan menjadi satu. Pisang pepek memiliki cita rasa tersendiri yang bikin ketagihan para penikmatnya. Untuk memasarkan jualannya, mahasiswa Fakultas Hukum salah satu universitas swasta Kota Makassar ini juga memanfaatkan aplikasi media sosial dan ojek online. Pisang pepek kan itu salah satu ciri khas makanan cemilannya Makassar gitu. Ya udah saya bikin ah. Ide awalnya sih coba-coba sih Mbak ya. Karena kebetulan saya hobi masak ya udah dibikin. Kebetulan kan ini lagi pandemi seperti ini. Apa ya idenya? Terus mikir terus gitu. Di samping itu kan bisa menghasilkan gitu, ada menghasilkan. Ya udah bikin jual awalnya sih jual di rumah aja dijual, belinya di tetangga aja, keluarga, teman-teman dekat yang beli gitu banyak yang suka ternyata. Ya udah saya kembangkan lewat media sosial, lewat ojek online juga gitu. Ya udah alhamdulillah sampai sekarang seperti ini. Ia mulai menjual dari pukul 10 pagi hingga pukul 8 malam. Tiap harinya sekitar 200 box olahan pisang dapat terjual dengan omset hingga ratusan ribu rupiah. Menikmati pisang pepek kriuk yang dicocol dengan sambal bisa menjadi pilihan camilan yang nikmat di kala santai. Kuliner khas pisang pepek bisa jadi peluang bagi pelaku usaha untuk membuat jajanan ini agar lebih dapat dikenal sebagai kuliner khas Sulawesi Selatan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Sulawesi Selatan hari ini. Akhir kata, saya Hasbus Tomo dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa.